Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi di BBC Bincang-Bincang Cantik. Bersama aku, Pangestir Heningsih sebagai host dan teman saya. Oke, di sini kita akan mengobrolkan lagi, berbincang-bincang, ngobrolin yang lagi anget-angetnya di negara tetangga kami. Tapi sebelumnya kita panggilkan dulu tamu kita, teman kita yang ada di podcast sebelumnya, yaitu Namira dan Nur. Oke, silakan masuk. Halo guys, ketemu lagi nih kita. Iya nih, jadi apa kabarnya nih? Baik. Alhamdulillah. Jadi perjalanan ke sini nggak macet lagi kak? Nggak ngeblasuk lagi kan? Oke. Terus sebelum kita langsung ke topiknya, kita basa-basi dulu nggak nih? Boleh, ya kan? Ya. Ini kabarnya di sekolah gimana? Sekolah sih Baik-baik aja. Alhamdulillah deh. Oh iya, balik lagi kan itu ke topik awal kita, mau bicarain negara tetangga yang lagi panas-panasnya. Itu katanya negara mana asalnya Blackpink itu loh, Korea Selatan. Nah, ini aku baca-baca di internet, katanya ini lagi manas-manasnya sama Korea Utara dan Korea Selatan. Iya. Itu lagi konflik itu. Kalian tahu nggak sih? Ya, sebenarnya itu kalau nggak salah ya kan. Aku kemarin juga baca-baca di berita, itu kemarin tanggal 5 Januari, tepatnya hari Jumat, itu Korea Utara meluncurkan 200 peluru ke perairan atau biasa disebut garis batas utara di semenanjung Korea. Iya. Kalau menurut pandangan sosiologi, Korea Utara dan Korea Selatan itu termasuk konflik apa sih menurut kalian? Jadi menurut pandangan sosiologi, konflik ini tuh termasuk ke konflik berkelanjutan. Jadi termasuk konflik, klasifikasi konflik berdasarkan waktu. Jadi berdasarkan waktu ada dua, saat sama berkelanjutan. Nah, konflik ini tuh masuknya ke konflik berkelanjutan, ya kan, Mbak? Ya, betul. Jadi konflik ini tuh terjadi dalam jangka waktu yang lama dan sulit buat diselesain. Kalaupun konflik ini tuh selesai, itu nggak menutup kemungkinan kalau sesaat kemudian itu bakal terjadi konflik sebagai kelanjutan dari konflik yang terdahulu. Contohnya ya kayak ini tadi. Jadi menurut kalian tuh kok bisa Korea dibelah menjadi dua, Korea Selatan sama Korea Utara? Itu tuh akar masalahnya apa sih? Wah, jadi pelajaran sosiologi collab sama pelajaran sejarah ya ini. Iya. Jadi dahulu kala waktu Jepang kalah pada Perang Dunia Kedua, ini kan masyarakat pasti punya keinginan untuk memerdekakan diri ya. Jadi waktu itu Uni Soviet itu maju ke Korea dan membombardir pertahanan Jepang di wilayah Korea. Nah, ini tuh membuat Amerika Serikat ketar-ketir nih karena dia nggak memiliki pertahanan di Korea. Ya, betul banget. Dan karena si Amerika ini nggak mau Uni Soviet itu menguasai sepenuhnya semenanjung Korea, jadi si Amerika ini buat pembagian Korea ini dibagi menjadi dua wilayah yang sifatnya itu administratif. Jadi rencananya itu Korea itu bisa disatukan kembali. Ya, terus tahun 1947 itu PBB kan menyarankan ada pemilihan pemerintahan di Korea Selatan sama Utara, tetapi Uni Soviet itu menolak dan memblokir pemilu itu hingga sekarang Korea itu tidak bersatu. Jadi sendiri-sendiri di Korea Utara sama Korea Selatan. Jadi akibat dari serangan Korea Utara yang meluncurkan 200 peluru ke Korea Selatan, itu tanggapan dari Korea Selatan gimana? Akibat dari serangan tersebut, penduduk yang tinggal di dua pulau terdekat itu langsung dievakuasi dan pemerintah menyuruh mereka buat berlindung di perlindungan bawah tanah. Untungnya serangan ini tuh nggak menimbulkan korban jiwa. Ya, alhamdulillah. Korea Selatan itu menuduh Korea Utara tengah mengancam perdamaian dan memicu ketegangan ya di Korea Selatan ini. Nah, militer Korea Selatan ini bersumpah bakal meluncurkan serangan balasan jika Korea Utara ini
mengulangi perbuatannya lagi. Ini upaya buat nyelesain konflik kedua negara itu bisa nggak sih, kayak minimal damai lah ya. Soalnya dulu aja Jerman yang bisa jadi dua, barat sama timur, dia sekarang bisa jadi satu. Siapa tahu gitu loh. Nggak jadi satu, tapi kalau damai gitu kan kita dengernya juga adem gitu kan. Karena juga enak ya. Masya Allah. Sebenarnya ada sih upaya penyelesaian buat mempersatukan dua negara ini, kayak mediasi, negosiasi, sama peradilan internasional. Kalau kemungkinan dua negara ini tuh berdamai, kayaknya tergantung sifat sumber daya manusia di sana nggak sih? Kayak ada keinginan atau enggaknya gitu. Iya. Nah, kalau di bidang ini nih, kita punya teman ya yang ahli banget di bidang ini. Kita sambut Pinkan, bukannya nyalek ya guys. Halo. Hai Pinkan, apa kabar? Baik. Nah, Pin, kamu kan yang paling update nih di antara kita ya tentang K-pop. Menurut kamu nih, di sana itu orangnya sifatnya kayak gimana sih? Jadi menurut pengamatanku sih orang-orang Korea itu sifatnya itu kayak komunis. Sebenarnya sih Korea itu bukan negara komunis. Korea Selatan ya? Apalagi Korea Selatan. Tapi di Korea Selatan itu warga-warganya itu lebih banyak yang ateis. Jadi 11-12 lah ya sama komunis. Nah, terus warga sana itu sifatnya tuh keras kepala, terus kayak dia tuh bakal rela ngelakuin apa aja supaya dapat tujuannya gitu loh. Dari fakta yang aku sebutin tadi, nggak menutup kemungkinan warga-warga di sana itu mau mengalah, terus mau bersatu lagi sama Korea Selatan, sama Korea Utara. Apalagi pemerintahnya pasti sama lah ya, 11-12 sama warga-warganya pasti juga nggak mau mengalah. Aku nggak bisa bayangin dengan sifat-sifat yang kayak gitu mereka bisa akur lagi tuh kayaknya nggak bisa dah. Iya Kalau sih. Vietnam itu kan bisa, apalagi Jerman itu juga bisa. Tapi kalau Korea sih kayaknya enggak dah. Kok kamu bisa yakin sih kalau Korea Utara dan Korea Selatan itu nggak bisa bersatu? Nah, buktinya sekarang nggak bersatu kan, padahal dari PBB-nya udah kasih upaya-upaya biar mereka itu bisa bersatu, tapi buktinya malah ditolak mentah-mentah. Apalagi Korea Utara malah nyerang ke Korea Selatan, tiba-tiba nyerang gitu aja. Alhamdulillah, akhirnya kita berada di ujung acara podcast ini. Akhirnya kita selesai bincang-bincangnya. Dan dari bincang-bincang kami tadi, kita bisa ambil kesimpulannya ya. Kita bisa belajar sejarah Korea itu. Terus kita tahu perangnya itu akibatnya apa, dan banyak banget ya. Terus selain itu, ya kalau Korea Utara sama Selatan nggak perang, kita nggak akan melihat topik kayak gini. Iya, benar banget. Seasik ini ngobrolnya. Gitu. Terima kasih banget lah ya teman-teman. Oke, sekian aja deh podcast kita kali ini. Ada kurangnya mohon dimaafkan, dan ada lebihnya ya Gak dia apa-apain. ya nggak ada apa-apain. Nggak jelas. Oke guys. Sekian dari kami, terima kasih udah nonton awal sampai akhir dan nemenin podcast kita siang ini. Aku Pangestira Heningsih dan Puji Rahayu. sebagai host, dan juga teman-teman kami. Aku Namira. Aku Nur, aku Pinkan. Nah, sekian, kita pamit undur diri di podcast PBJ Bincang-bincang cantik. Sekian guys. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.